Kembali lagi di kabar siang Mirsa, Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Sidang yang merupakan agenda kelima ini beragendakan pemeriksaan saksi dan pemutaran barang bukti berupa rekaman video. Saksi kunci yang bernama Nengsi, yang merupakan seorang pemilik warung di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak, kembali berhalangan hadir karena alasan kondisi kesehatan. 3 terdakwa menjalani pemeriksaan dalam sidang ini, yakni Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo, Sersan 1 Akbar Adli, dan Sersan 1 Rafsin Hermawan. Ketiganya dianggap terlibat dalam penadahan dan penjualan mobil yang berujung peristiwa penembakan. Terdakwa Kelasi Kepala Bambang Apriatmojo menangis saat ditanyai mengenai perasaannya setelah membunuh korban Ilyas Abdurrahman perihal kasus penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45. Bambang mengungkapkan bahwa niatnya hanya untuk membantu temannya yang berkeinginan membeli mobil. Setelah kejadian yang saudara alami ini, apakah saudara menyesal? Sangat menyesal. Sangat menyesal ya? Masih ada keinginan untuk meminta maaf kepada korban? Masih. Sampai saat ini kami masih merasa bersalah. Masih merasa bersalah? Siap. Kami merasa bersalah kepada almarhum, terutama almarhum dan anak-anak korban. Kami menyadari kehilangan satu orang tua itu sangat menyakitkan, karena pada saat kejadian orang tua kami juga baru meninggal, dan kami paham bagaimana kehilangan sosok orang tua, apalagi ayah. Pakai mic-nya terdakwa. Mic-nya. Siap. Kami paham kehilangan sosok ayah, karena pada saat itu orang tua kami juga baru 20 hari meninggal dunia. Dan malam itu niat kami bukanlah untuk membuat kejahatan, hanya membantu mencarikan rekan kami mobil dan untuk menghilangkan kesedihan dalam hati kami. Makanya kami bersedia ikut. Lanjut. Yang kami harapkan, baik korban yang masih hidup atau anak korban yang ditinggalkan, mau menerima maaf kami. Kami menyesalinya. Kami tidak ada niat untuk membunuh orang. Semua terjadi karena terdesak keselamatan terancam. Kami sudah mencoba untuk meminta maaf kepada keluarga korban, tapi ditolak. Baik. Siap. Terus setelah kejadian tersebut, saudara ditangkap atau menyerahkan diri? Kami menyerahkan diri begitu kejadian. Pengadilan Militer 208 Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus penembakan yang menewaskan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Untuk memperoleh informasinya, kita akan tanyakan kepada rekan Syahda Yustiza yang berada di lokasi. Syahda, bagaimana jalannya sidang hingga saat ini? Baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Bahwasannya sidang kelima kasus penembakan bos rental mobil yang sebelumnya terjadi di kilometer 45 res area Tol Tangerang Merak ini kembali digelar di Pengadilan Militer atau Dilmil 208 Jakarta Timur. Dimana kalau kami berbicara soal agenda yang dilangsungkan pada hari ini, bahwasannya untuk agenda sidang ini dilangsungkan dengan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, kemudian juga informasi yang kami dapatkan bahwasannya sebagaimana permintaan dari auditor atau penuntut umum militer ini meminta untuk mensetel di dalam ruang sidang barang bukti berupa rekaman video pada saat terjadinya kejadian tersebut. Nah, selain itu juga, selain dari pemeriksaan saksi, dijadwalkan bahwa dalam hari ini akan ada pemeriksaan lagi terhadap 3 terdakwa yang bersangkutan, di mana tadi kalau kami merinci dari awal rangkaian kegiatan, ini pada saat pemeriksaan saksi sejatinya
Hari ini terdapat saksi dengan nama Nengsi maksud saya berusia 45 tahun. Ini juga merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus ini yang merupakan pemilik warung di rest area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Sejatinya juga yang bersangkutan ini sudah diundang untuk hadir pada sidang keempat kemarin dan tidak bisa hadir. Lalu kemudian di sidang kelima ini yang bersangkutan diminta untuk hadir kembali. Namun Nengsi sendiri mengabarkan bahwa tidak bisa mengikuti sidang pada hari ini sehingga karena beliau dalam kondisi sakit sehingga tadi dibacakan BAP dari saksi terkait. Oleh sebab itu, selain dari Nengsi sendiri, terdapat juga saksi lain yang memang direncanakan untuk hadir, yakni merupakan Ramli yang juga merupakan korban yang tertembak pada saat kejadian. Namun dengan alasan bahwa yang bersangkutan juga diketahui dalam kondisi masih dalam perawatan insentif dan juga masih dalam perawatan atas kondisi kesehatan yang bersangkutan. Akibat dari dua saksi tersebut ini tidak hadir, oleh sebab itu dari majelis hakim diputuskan bahwa sidang ini dilanjutkan untuk diperiksa, untuk ketiga terdakwa ini diperiksa. Nah, oleh sebab itu tadi ketiga terdakwa yang dihadirkan pada hari ini yakni kelasi kepala yakni Bambang Apri Atmojo, selain itu juga Sersan 1 Akbar Adli, kemudian juga Sersan 1 Rafsin Hermawan, di mana tadi berdasarkan permintaan dari auditor militer ini menyebutkan bahwa ketiganya alangkah baiknya untuk diperiksa atau diminta keterangan di dalam ruang sidang secara terpisah. Oleh sebab itu, Rendra dan juga pemirsa, hingga saat ini sidang juga masih berlangsung, di mana untuk agendanya sendiri masih pemeriksaan terhadap terdakwa 1 yakni kelasi kepala Bambang Apri, dan memang kalau kami tadi simak jalannya sidang bahwasanya terdakwa 1 ini yang bersangkutan sempat dicecar oleh auditor atau penuntut umum dari militer ini juga terkait soal biaya pembelian mobil yang dianggap murah. Ini ditanya lebih lanjut, kemudian juga ia juga sempat dicecer dan diminta klarifikasi soal 5 tembakan yang keluar pada saat kejadian. Dan selain itu juga tadi kalau kami lihat jalannya sidang bagaimana yang bersangkutan atau terdakwa 1 ini sempat ditanyai oleh penasihat hukum perihal perasaannya pada saat menembak korban Ilyas Abdurrahman. Dan tadi kalau kami sama-sama simak dari jalannya sidang bahwa terdakwa 1 Bambang Apri ini terlihat menangis dan mengaku menyesali perbuatan yang telah dilakukannya juga bersama dengan rekan-rekannya. Dan mengingat hal itu juga yang bersangkutan atau terdakwa ini mengaku telah meminta maaf terhadap keluarga korban dan juga telah mengakui perbuatannya pada saat kejadian. Ia juga langsung melapor ke Pamjaga Kopaska. Kami juga masih menunggu kelanjutan dari sidang. Nanti kami akan update kembali kepada Rendra dan juga pemirsa. Sementara demikian. Baik, terima kasih Syahda informasinya langsung mengenai sidang pra-peradilan Bos Rental. Terima kasih Syahda. Dan pemirsa, sidang pra-peradilan kedua Hasto Kristianto kembali digelar setelah sebelumnya gugatan pra-peradilan tidak diterima oleh Hakim PN Jakarta Selatan. Lalu bagaimana jalannya sidang permohonan pra-peradilan jilid kedua terkait penetapan tersangka oleh KPK? Kita tanyakan kepada rekan Aurelia Zafira dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aurelia, bagaimana jalannya sidang pra-peradilan saat ini? Ya, benar sekali Rendra dan juga pemirsa. Siang ini kami sudah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mana hari ini agendanya merupakan sidang kedua pra-peradilan Hasto Kristianto yang mana hari ini agendanya ada sekitar 2 perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pertama adalah perkara suap komisioner KPU 2017-2022 Wahyu Setiawan. Namun untuk sidang pra-peradilan untuk perkara suap tersebut saat ini tadi baru saja ditunda oleh Hakim PN Jaksel Jakarta Selatan Juyamto selama 1 minggu dari sekarang karena pihak dari KPK sendiri hari ini tidak hadir. Dan sebelumnya juga sudah meminta penundaan sidang lanjutan pra-peradilan selama 2 minggu dari sekarang.
Dan untuk sidang perkara yang kedua, yakni ada perkara perintangan penyidikan KPK, yang mana juga untuk sidang tersebut tadi dimulai sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, dan sidang tersebut juga dinyatakan ditunda hingga tanggal 14 Maret 2025 mendatang. Dan sementara seperti yang sudah saya katakan tadi, pemirsa, KPK sendiri sudah meminta penundaan kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Juyamto, yang mana KPK meminta 2 minggu untuk sidang pra-peradilan tersangka Hasto kepada Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk pra-peradilan pertama yang ditolak hakim tersebut dikarenakan belum menyentuh inti perkara. Sementara demikian, Rendra, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafir, informasi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.